Selamat siang anak semua. Siang, Bu. Wah, senang sekali ya. Ibu senang deh dengannya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik sekali, Bu. Widih, syukurlah. Nah, emang kayaknya lagi bahagia banget hari ini. Iya, Bu. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Benar-benar kelihatan ceria banget, Spill dikit dong. Kemarin itu kan aku sempat agak stres karena kepikiran tentang masalahku kemarin. Tapi aku ingat kalau aku punya kalian dan aku rasanya kayak nggak sabar banget nungguin hari ini biar bisa cerita lagi. Dengerin cerita dari teman-teman juga rasanya itu jadi plong banget gitu. Wah, ibu senang dengar kamu bisa ngerasa lebih lega ya. Teman-teman yang lain ada yang merasa kayak Naomi nggak? Iya, Bu, aku juga nungguin sih. Soalnya kan habis ngobrol minggu lalu tuh kayak jadi kepikiran terus. Tapi bukan kepikiran yang bikin stres, malah jadi pengen ngobrol lagi. Bener, kayak minggu kemarin tuh aku baru sadar ternyata aku nggak sendirian ngerasain takut-takut kayak gitu. Ada yang relate, ada yang semangat juga. Aku juga ngerasa nyala sih. Biasanya aku susah cerita, tapi karena kemarin teman-teman juga terbuka, aku jadi pikir, oke, mungkin aku juga bisa mulai pelan-pelan. Oke, terima kasih ya semuanya. Ibu senang karena kalian sorry ya nak, karena kalian udah ngerasain manfaat dari konseling kelompok ini sendiri. Nah, hari ini kita akan lebih lanjut coba pelan-pelan mengenali pikiran-pikiran yang mungkin selama ini bikin kita merasa kecil, nggak mampu atau nggak cukup. Tapi tetap harus teman-teman ingat kalau setiap sesi itu kita punya tema yang berbeda dan setiap apapun yang menjadi cerita kita hari ini kita harus saling menghormati dan saling mendukung. Nggak boleh ada yang menghakimi atau menghakimi. Ingat? Iya, Bu. Minggu lalu kita udah sama-sama menyadari bahwa ada keyakinan negatif dalam diri kalian yang selama ini bikin kalian itu merasa nggak cukup baik. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk menguji pikiran-pikiran itu supaya kita bisa tahu apakah keyakinan itu memang benar atau justru bikin kita jadi terjebak sama diri kita sendiri. Siapa yang mau kita bahas duluan? Nanti kita akan bahas bersama. Aku boleh, Bu. Boleh? Ibu ini lagi ya. Ibu ingat lagi minggu lalu Nak Cynthia itu bercerita bahwa Nak Cynthia itu minder karena dibanding-bandingkan sejak kecil dan di situ kamu itu ngerasa kalau bakal kalah sama orang lain sehingga Nak Cynthia takut berteman karena khawatir akan dibandingkan lagi. Itu masih Nak Cynthia rasakan sampai sekarang? Masih, Bu. Aku selalu mikir kalau aku dekat sama orang nanti bakal dibandingin lagi. Jadi lebih baik jauhan aja. Tapi Sin, kamu sadar nggak? Kamu tuh perhatian banget. Waktu kemarin aku cerita soal organisasi, kamu yang pertama nanggepin. Tapi kamu nggak ngerasa kamu nggak cukup. Itu cuma aku dengerin aja, bukan berarti aku lebih baik dari orang lain. Tapi kalau kamu terus mikir kayak gitu, kamu mau sampai kapan nunggu orang yang nggak akan membandingin kamu? Emangnya ada jaminan? Ya nggak tahu juga sih, makanya aku milih sendiri aja loh, biar nggak sakit hati lagi. Oke. Nak Cynthia selalu cari aman dan pilih buat nggak berteman lagi. Tapi apa benar Nak Cynthia nggak pengen punya teman lagi? Atau cuma takut dikecewakan lagi? Ya aku ingin sih, Bu, tapi aku merasa aku nggak bakal cukup buat siapa-siapa. Tapi kamu cukup buat kita di sini. Dari awal kita dengerin kamu dan nggak ada yang bandingin kamu. Kamu sadar nggak? Kita semua justru nyaman karena kamu itu real. Iya ya, aku baru ngerasa ternyata aku bisa diterima juga ya tanpa harus dibandingin. Ya, benar sekali Nak. Cynthia udah mulai sadar bahwa ternyata banyak yang menerima Nak Cynthia ya. Tetapi dulu Nak Cynthia masih terlalu fokus sama pikiran negatif yang selalu bilang bahwa Nak Cynthia akan selalu dibandingkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Cynthia setelah mendengar tanggapan dari teman-teman tadi?
Saya merasa jauh lebih lega, Bu. Ternyata selama ini aku menghindar dari teman-teman karena takut dibandingin. Tapi ternyata yang bikin capek justru pikiranku sendiri. Oke, bagus sekali Nak Cynthia. Kamu berhak mendapatkan pertemanan yang lebih baik dengan kamu berpikir dengan lebih positif. Selanjutnya, siapa yang mau kita bahas? Saya, Bu. Oke, Nak Emma. Nak Emma minggu lalu bilang kalau Nak Emma ini sering ngerasa usahanya selalu sia-sia dibanding-bandingkan karena orang-orang nggak lihat atau nggak menghargai usaha Nak Emma. Dan dari situ Nak Emma bingung maju mundur gitu, mau ngebuktiin takut gak dianggap dan udah ngerasa nggak pantas dan selalu kalah. Tapi mau mundur pun nggak bisa karena Nak Emma udah ngelakuin sebaik mungkin. Sekarang masih ngerasa gitu Nak Emma. Iya, Bu, bingung mau kayak gimana. Tapi akhirnya aku selalu mikir, buat apa usaha keras kalau akhirnya dianggap biasa aja. Oke, teman-teman ada yang mau menanggapi Nak Emma? Saya, Bu. Oke. Kalau kamu ingat, kamu dulu pernah bantuin aku buat proposal kegiatan dan itu bikin kita bisa jalanin acara. Tapi kamu nggak pernah minta diucapin terima kasih. Kamu pikir itu nggak cukup dan berarti? Iya, tapi itu kan hal kecil sih. Nggak penting juga buat orang lain. Orang lain juga nggak bakal ada yang peduli kalau gitu. Nah, mungkin karena itu justru itu kamu kayaknya terlalu fokus sama yang gak lihat kamu sampai akhirnya kamu lupa ada orang yang sangat terbantu karena kamu. Tapi aku capek, Jo. Aku cuma pengen sesekali dianggap orang kalau aku itu juga penting. Oke, Nak Emma. Mungkin apa Nak Emma itu ngerasa kalau Nak Emma baru berharga kalau orang lain itu ngakuin Nak Emma. Mungkin begitu ya, Bu. Kayaknya aku terlalu nyari validasi. Tapi coba deh pikirin ini dulu. Gimana caranya orang lain bisa menghargai kamu kalau kamu sendiri aja selalu ngerasa nggak pantas dan selalu salah? Iya sih, mungkin selama ini dari aku yang selalu ngerasa nggak pernah lihat diriku cukup, itu bikin aku selalu butuh validasi dan buta sama kebaikan tulusku sendiri. Nah, jujur Nak Emma. Nak Emma udah mulai paham ya pola pikiran yang bikin Nak Emma itu selalu berpikir negatif. Sekarang bagaimana perasaan Nak Emma setelah mendengarkan pendapat dari teman-teman? Aku ngerasa lebih lega sih, Bu. Tapi aku juga ngerasa sedih karena ternyata selama ini aku tidak seakan keras sama diriku sendiri demi dianggap sampai melupakan apa yang lebih berarti dari apa yang sekedar validasi dari orang lain. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin kalau nggak ada kalian, aku bakal tetap berada di posisi itu. Sama-sama. Santai aja, Em. Oke. Kita di sini buat belajar bersama Nak Emma. Kita semua dalam proses menuju versi terbaik untuk diri kita sendiri. Selanjutnya siapa yang mau mencoba? Saya deh, Bu. Tapi aku takut kalau dikira bagaimana gitu. Maksud kamu Le? Ya nggak enak aja. Aku rasa semua masalah di sini aku yang paling ringan. Ya karena aku cuma diselingkuhi sekali aja. Rasanya udah overthinking banget. Dibandingin kalian yang berat-berat kayak dibandingin orang, dibanding-bandingkan. Maaf Nak Legita, Ibu Mila. Ibu rasa Nak Legita udah mulai keluar dari topik dan yang dibahas Nak Legita itu bikin Nak Legita ngerasa minder. Jadi kayaknya ini harus Ibu sangkal. Tapi nggak apa-apa, Nak Legita. Nggak ada permasalahan yang ringan. Nggak ada manusia di sini yang mau punya masalah kan? Jadi di sini kita sama-sama belajar untuk diri kita masing-masing dan sama-sama belajar dari permasalahan teman-teman kita. Bisa dipahami Nak Legita? Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Oke, nggak apa-apa, wajar. Kalau Ibu tidak salah ingat, Nak Legita waktu itu cerita kalau Nak Legita takut buat buka hati karena pernah ditinggalin pacarnya tanpa penjelasan. Dan dari itu bikin Nak Legita ngerasa nggak cukup baik untuk siapa-siapapun. Sekarang Nak Legita masih percaya sama kita? Iya, Bu. Aku takut aja gitu. Kayak kalau aku dekat sama orang lain, nanti bakal ditinggalin lagi. Le, kamu sadar nggak sih? Kamu ngomong begitu kesannya kayak kamu yang salah. Padahal kamu ditinggalin juga tanpa alasan, nggak ngelakuin apa-apa. Ya mungkin karena aku kurang cantik, kurang peka, atau kurang cukup jadi pasangan. Le,
Aku 3 kali diselingkuhi, tapi sekarang aku tahu itu bukan soal aku nggak cukup, itu soal mereka yang nggak siap. Kamu juga nggak harus nyalahin diri sendiri buat hal yang bukan kamu pilih. Kalau kamu terus nutup diri karena takut, Le, kamu jadi nggak ngasih orang kesempatan buat buktiin kalau mereka beda. Tapi Oke, mungkin Legita masih Dia nangis. Oke. Kita bisa menenangin diri kita dulu. Tapi yakin kalau misalnya Legita masih takut ya. Gimana kalau misalnya nyoba terus nanti gagal lagi? Kayak ibu tahu perasaan kamu. Sebenarnya nggak ada jaminan orang lain nggak akan ninggalin kamu. Nah, kita semua harus ingat bahwa kita semua pasti bisa meninggalkan dan ditinggalkan oleh orang yang kita sayang suatu saat nanti. Dan hidup akan terus berlanjut. Dan bagi kita semua berhak melanjutkan kehidupan dan mencari kebahagiaan tanpa rasa takut. Karena kalau kita dihantui rasa takut, itu bakal nahan kita terus gitu. iya Bu, aku baru sadar kalau semua pasti ada masanya dan hidup terus harus berjalan. Sedangkan aku terus terperangkap di situ dan pikiranku hanya tentang satu orang itu Bu. Terus karena hidup nggak berjalan, aku selalu kayak udah pengen nyerah duluan gitu sebelum mencoba. Oke, Ibu senang kamu udah pelan-pelan menyadari hal itu. Bagaimana perasaanmu setelah menyadari hal itu? Ya aku kayak kebuka sih Bu matanya. Kemarin aku mikir terlalu sempit. Aku ditinggal karena merasa kalau aku nggak cukup. Tapi memang ada masanya semua harus meninggalkan satu sama lain. Semua ada masanya. Dan ternyata aku cuma belum bisa percaya bahwa aku tetap berharga di setiap masa seseorang. Meskipun akan saling meninggalkan. Tapi hidup harus tetap berjalan kan? Ya, bagus sekali kita. Ibu salut sama kamu. Sekarang giliran siapa? Aku deh Bu, sekalian kasus kita kan mirip. Oke. Boleh Nak Silvi? Ibu coba ini ya, ingat-ingat lagi. Kemarin Nak Silvi bercerita kalau ngerasa nggak layak dicintai karena Nak Silvi pernah diselingkuhi sampai 3 kali. Dan itu bikin Nak Silvi nggak mau punya hubungan lagi karena percaya bahwa semua orang bakalan sama aja. Ya begitulah Bu, kadang kidding. Tapi Nak Silvi tadi sempat menyemangati Legita bahwa diselingkuhin itu bukan karena nggak cukup, tapi karena orang lain yang nggak siap. Sekarang Ibu pengen tanya, kalau soal kamu sendiri, kamu masih percaya bahwa kamu nggak layak dicintai karena pernah diselingkuhi 3 kali? Aku tahu itu bukan salahku Bu, tapi jujur aku masih belum bisa percaya sepenuhnya sama perasaan itu. Kadang aku mikir, kalau sampai 3 orang ninggalin aku, ya pasti ada yang salah sama aku kan. Tapi kamu yang bilang ke Legita tadi bahwa itu bukan salah dia. Kenapa kamu nggak bisa kasih nasihat itu juga buat diri kamu sendiri? Ya karena buat orang lain tuh lebih gampang, tapi buat diri sendiri susah banget. Aku bisa bilang ke orang kamu layak dicintai, tapi aku sendiri masih belum ngerasa layak. Ya realistis aja lah, diselingkuhin 3 kali siapa yang bisa ngerasa bahwa dirinya layak? Mungkin bisa jadi itu karena kamu udah terlalu sering nyalain diri sendiri Sil. Makanya sekarang meskipun kamu tahu logikanya, mungkin hatimu belum mau nerima. Bener itu Sil, kalau kamu sadar dulu kamu tuh orang pertama yang bilang ke aku bahwa aku nggak perlu minta maaf buat jadi diri sendiri. Tapi kamu sendiri kayaknya masih terus minta maaf dan nggak layak karena pernah disakiti orang lain. Iya ya, aku kayak punya 2 versi. Satu yang kuat buat nolong orang, satu lagi yang lemah dan ketakutan terus dalam diri sendiri. Dan kalau dipikir-pikir, ya juga ya,
Aku selalu lihat diriku dari cara mereka ninggalin aku, dan benar kata Jo kalau aku terlalu nyalahin diriku sendiri. Oke, bagus Nak Silvi. Tadi Nak Sylvia juga punya dua versi tentang dirinya, dan kedua versi itu bukan berarti Nak Sylvia itu kayak plan bisa ngasih tahu orang tapi nggak tahu tentang diri sendiri. Tapi kamu itu peduli. Nak Sylvia bisa lihat kekuatan orang lain, tapi juga masih belajar buat mengenali kekuatannya. Itu bukan kelemahan tapi proses, dan kamu nggak sendirian. Sekarang bagaimana perasaan Sylvia? Merasa lebih nyaman? Lebih tahu polanya lah, Bu. Jadi semakin ringan, dan aku mulai sadar kalau selama ini aku terlalu melihat diriku dengan cara orang lain memperlakukan aku, dan ternyata itu yang bikin aku ngerasa nggak layak untuk orang lain. Iya, bagus sekali Nak Silvi. Ibu tahu itu akan butuh waktu untuk adaptasi, tapi kamu udah mulai sadar hal itu. Ibu yakin kamu bisa lebih baik sekarang. Sekarang Nak Lolita, Nak Lolita minggu lalu bercerita kalau dijauhi teman-teman karena nggak dianggap caper sama guru, dan itu Nak Lolita lebih memilih untuk ngejauh daripada disalahpahami lagi. Itu masih Nak Lolita rasakan atau sekarang? Jujur ya Bu, dari kemarin sudah mendengar sih Bu, tapi kadang aku masih takut kalau aku terlalu dekat sama orang, mereka bakal salah paham lagi. Tapi Lol, menurutku kamu tuh pendengar yang baik. Di konseling kelompok ini aja kamu benar-benar dengerin kita semua, dan aku ngerasa nyaman banget cerita di depan kamu. Setuju dan soal guru, deket sama guru tuh bukan hal yang salah. Kamu deket karena kamu nyaman cerita ke mereka kan, bukan karena kamu pengen pamer atau apa. Tapi mereka bilang aku tuh anak emas, dan setelah itu aku ngerasa nggak bisa ngejelasin diri aku sendiri. Kayak percuma, toh mereka udah ngecap aku, apalagi yang cewek-cewek. Mereka kelihatannya sinis banget sama aku. Oke, Ibu paham semua perasaanmu, Nak Lita. Sekarang, Nak Jo, bagaimana menurutmu jika teman-teman yang tadi disebutkan itu berpikir seperti itu, dan itu salah? Jika kamu berada di sana, apa yang kamu pikirkan? Kayaknya aku bakal mikir kalau dia aslinya nggak begitu, tapi selalu lebih milih diam dan menjauh. Itu justru bikin orang makin nggak ngerti sama dia yang sebenarnya. Dan kalau dia terus diam, kapan mereka tahu siapa dia sebenarnya? Mungkin kamu harus pelan-pelan, pokoknya pelan, nunjukin kalau kamu aslinya nggak begitu loh. Tepat Nak Jo. Bisa jadi kalau Nak Lolita terus menyembunyikan diri karena takut dihakimi, Nak Lolita nggak ngasih ruang kesempatan buat kenal diri Nak Lolita yang sebenarnya. Apa kamu yakin semua orang akan salah paham sama kamu? Enggak sih Bu, kalian aja di sini bisa ngerti aku. Nah itu loh, kita semua nerima kamu kok. Mungkin kamu harus kasih kesempatan lagi ke diri kamu sendiri buat deket lagi sama orang lain. Makasih ya, mungkin aku belum telat buat coba deket lagi sama orang. Aku makin lega dan ngerasa mungkin aku terlalu cepat menyimpulin orang bakal menjauhin aku. Tapi sekarang aku lihat masih ada orang yang bisa menerima aku tanpa prasangka. Syukurlah jika Nak Lolita merasa lebih lega ya. Setelah kita diskusi, pokoknya nggak ada kata terlambat buat apapun yang mau kita coba. Semangat ya Nak Lolita. Sekarang giliran Nak Jonathan ya. Ya Bu, tapi boleh saya rangkum sendiri, saya mau coba. Boleh Nak? Dulu aku sering nutup diri karena takut dinilai buruk, tapi pertemuan kemarin aku mulai lebih terbuka. Dan dari proses ini aku belajar kalau ternyata aku nggak sendirian. Dulu aku pikir cuma aku yang ngerasa dijauhi atau disalahpahami. Tapi setelah dengar cerita teman-teman di sini, aku jadi sadar. Hampir semuanya pernah ngerasa nggak cukup juga, pernah takut dibuka diri, pernah ngerasa sakit juga. Dan dari situ aku mikir kalau mereka aja bisa mulai pelan-pelan, kenapa aku enggak? Mungkin kalau aku pengen dipercaya orang, aku juga berani mulai duluan, berani cerita dan berani buka ruang.
bukan buat paksa orang ngerti, tapi supaya aku sendiri nggak terus-terusan ngebatasi diri. Oke, refleksi yang luar biasa ya Nak Jo. Kamu mulai berani ngambil langkah dan itu luar biasa. Tapi apakah sekarang Nak Jo masih punya kekhawatiran? Aku memang jadi lebih berani, tapi jujur aja kadang aku masih takut balik ke pola lama. Jadi aku pengen dengar teman-teman juga. Kalau suatu saat aku mulai nutup diri lagi, harus gimana supaya aku ingat buat tetap terbuka. Jo, aku ngerti sih kamu masih ada di tempat itu dan rasanya seperti berat banget. Apalagi buat mulai percaya orang dan kamu masih sering ketemu sama mereka. Tapi aku salut sih sama kamu Jo, kamu masih sekolah tapi sudah ikut tambah-tambah penghasilan dan itu pasti banyak pengalaman. Benar, tapi Jo, kamu sadar nggak sih? Kamu sekarang punya kita, dimana kamu bisa mulai buka diri tanpa dijatuhin. Tempat kerjaanmu memang belum berubah, tapi cara kamu ngadapinnya bisa berubah, dan itu dimulai dari kamu sendiri. Bener banget. Kalau kamu terus percaya semua orang di sana bakal ngejelek-jelekin kamu, berarti kamu masih kasih mereka kuasa buat nentuin hidup kamu. Tapi kalau kamu mulai percaya sama prosesmu di sini, kamu mulai punya kendali. Ya juga sih. Oke, setelah kamu dengar tanggapan dari teman-teman dan meskipun kamu masih berada di lingkup tempat kerjamu, kamu bisa memilih buat menghadapi itu dengan cara baru. Sekarang, apa yang kamu rasakan? Jujur aja Bu, aku ngerasa agak lebih ringan. Selama ini setiap ada shift, aku kayak bakal ada drama apa lagi ya ini. Kayak harus selalu jaga diri supaya nggak diserang. Tapi sekarang aku sadar, mungkin aku selama ini ngelindungin diri dengan cara yang bikin aku sendiri jadi kesepian. Luar biasa ya Nak Jo, Ibu yakin itu berat, tapi Nak Jo pasti bisa pelan-pelan menghadapi itu semua. Baik, sekarang kalian semua udah bisa mengenali pikiran-pikiran yang bikin kalian ngerasa dikendalikan dan bikin kalian ngerasa terhimpit. Dan kalian juga udah ngerasakan bagaimana efek ketika udah mengenali pikiran-pikiran itu. Sekarang kita akan berdiskusi dalam kelompok kecil seperti kemarin, tapi untuk membahas topik selanjutnya. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompoknya sama kayak kemarin Bu, atau beda? Terus nanti di dalam kelompok kecil itu kita diskusi apa aja ya Bu? Oke, pertanyaan bagus Nak kita. Untuk kelompoknya bebas nyaman kalian, tapi buat kayak kemarin juga bisa karena kan kalian sama-sama ini ya, ada yang sama gitu. Terus kalian bisa topiknya bahas mengenai bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui pikiran yang membuat kalian pikir buruk tentang diri sendiri dan apa yang kalian pikirkan tentang itu. Kemudian apa keinginan kalian setelah tahu tentang pikiran kalian. Terus kayak apa yang ingin kalian capai gitu. Setelahnya bebas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Oke, kalau begitu silahkan membentuk 3 kelompok dan mulai berdiskusi. Silahkan Pak Bu. Bisa diri kita sendiri. Oke, Bu, kira katanya waktunya udah cukup buat kalian sharing. Apakah udah selesai semua? Sudah Bu. Oke, bagaimana tadi diskusinya? Seru? Seru. Oke, seru ya. Sekarang Ibu penasaran, setelah kalian berdiskusi tadi, coba bisa diceritakan dulu apa insight dari obrolan kita hari ini, kemudian apa yang kalian rasakan
setelah berdiskusi dan apa goals yang ingin kalian capai atau langkah kecil yang mungkin akan kalian lakukan di minggu ini. Siapa yang mau mulai duluan? Saya, Bu. Boleh? Tadi aku sama Legita sempat diam cukup lama karena ternyata setelah dengar semua tanggapan teman-teman, kita jadi ngerasa kayak kita berdua baru sadar kalau ternyata kita bukan nggak cukup dan nggak pantas buat orang lain, tapi terlalu lama dengan pikiran negatif sampai akhirnya jadi merusak pikiran kita sendiri dan memikul rasa bersalah yang terlalu tinggi dan akhirnya ngorbanin diri kita sendiri buat ngerasa bersalah untuk orang lain, begitu Bu. Iya Bu, dan selama ini kita pikir kita lemah karena terus takut akan ditinggal. Tapi ternyata kita cuma manusia yang pernah dikecewakan dan nggak sempat sembuh. Obrolan tadi bikin kita sama-sama sadar kalau aku dan si Lutfi itu pantas sembuh dan harus belajar dan coba peduli sama diri sendiri lebih dulu. Oke. Terus langkah kecil apa yang mau kalian untuk besok? Kalau aku Bu, rasanya selama ini aku hidup dengan dada yang sesak. Tapi sekarang aku udah mulai lega. Bukan karena masalah yang hilang, tapi ya karena aku jadi berhenti nyalahin diriku sendiri karena ditinggalkan. Karena aku sadar bahwa sebenarnya bukan mantanku yang hilang, tapi diriku sendiri. Dan untuk langkah kecilnya, aku mau coba ngebuangin barang dari mantanku karena takut kepikiran lagi dan mau cari kegiatan yang lebih fokus sama diriku sendiri gitu Bu. Iya Bu, kurang lebih sama kayak Silvi sih, berhenti stuck di situ dan ngerasa nggak pantas buat seseorang karena semua akan saling meninggalkan dan hidup akan terus berjalan. Untuk minggu ini aku mau mulai nggak ngejauhin orang yang coba mendekati aku, dan aku mau benar-benar mau berjalan, nggak takut buat siapa-siapa lagi. Oke, Ibu tahu banget perasaan kalian. Pasti sedih sekaligus bangga juga ya sama diri kalian sendiri karena udah tahu sama diri sendiri. Selanjutnya siapa yang mau menceritakan? Kelompok kita Bu, aku sama Cynthia tadi sempat nangis bareng Bu. Bukan hanya karena sedih, tapi karena kita juga ngerasa ada sisi dalam diri kami yang selama ini haus dihargai. Dan hari ini kami berdua melihat bahwa penghargaan itu bisa muncul dari cara kita memandang diri sendiri. Iya Bu, kita baru sadar kalau ternyata selama ini aku nunggu orang lain buat bilang kalau kita cukup. Tapi ternyata kita dulu yang harus mulai bilang itu ke diri sendiri. Kita terlalu keras sama diri kita sendiri. Oke, dalam banget ya. Setelah itu muncul perasaan apa setelah itu? Langkah kecil yang apa yang akan kalian lakukan untuk besok? Kalau dari aku Bu, aku ngerasa kayak dilihat Bu, tapi bukan dilihat dari luar, tapi dari dalam. Akhirnya ada momen dimana aku merasa mengenal diri sendiri dan sadar bahwa aku nggak harus jadi sempurna buat dihargai. Dan untuk langkah kecil, aku mau coba untuk nulis satu kalimat tiap malam yang menyadari aku tentang usaha kecil yang udah aku lakukan dan nggak pernah aku anggap itu. Dan aku mau buktiin ke diri sendiri bahwa aku punya nilai, meski nggak selalu dipuji. Oke, langkah kecil tapi itu sangat besar ya. Nak Cynthia? Aku Bu, yang jelas lebih tenang karena makin sadar ya Bu, kalau ternyata nggak semua orang itu ngebandingin aku, tapi pikiranku yang selalu ngomong begitu. Dan untuk goals aku bakalan coba deket sama teman-temanku dan mau buang pikiran burukku yang selama ini bikin aku buang-buang waktu buat nemuin teman yang setia. Karena jujur aku benar-benar kesepian gak punya teman karena pikiranku. Bagus sekali Nak Cynthia. Pelan-pelan nanti kamu pasti akan terbiasa dengan temanmu dan bisa mulai berteman lagi. Dan terakhir kelompok Najwa sama Nak. Iya Bu, saya sama Jonathan tadi ngobrol soal bagaimana rasanya hidup sambil jaga jarak terus Bu. Dan ternyata kami bukan takut orang nyakitin kita, yang ada beberapa itu sih, tapi yang besar adalah rasa takut kalau kita nggak sanggup sembuh lagi kalau disakitin. Dan dari situ kita sadar kalau ketakutan itu yang membuat kita sama-sama kehilangan banyak kesempatan. Ya Bu, selama ini kita pikir menjauh itu bikin kita aman, tapi ternyata kita
kita malah jadi kesepian banget. Dan sekarang kita tahu kita butuh disambut, tapi kita juga harus melangkah dulu buat bisa disambut. Oke, Ibu tahu sekali pasti berat ya untuk kalian mau berbuat kayak gimana. Tapi Ibu salut sekali sama kalian udah bisa berada di titik ini. Terima kasih Bu, dan untuk rasa diskusi ini aku merasa ibaratnya kayak ada di dindingnya retak sedikit, dan dari celah itu ada cahaya. Aku belum siap buka semua, tapi aku udah tahu kalau aku nggak bisa gini terus. Ya walaupun aku nggak salah, aku nggak bisa sendiri terus. Aku harus bergerak biar orang tahu kalau aku nggak seperti yang mereka pikir. Aku mau pelan-pelan coba. Siapa tahu orang sapa satu orang teman di kelas. Coba lebih dekat dan mereka akan perlahan nyaman dan mengerti semua. Bagaimanapun hasilnya nanti, yang penting aku sudah coba. Oke, luar biasa ya Nak. Yang penting udah berani coba dulu, masalah hasil nanti belakangan. Sekarang terakhir Nak Jo. Dari diskusi tadi aku ngerasa kayak orang yang berdiri lagi setelah lama ngerangkak, masih goyah, tapi sekarang aku bisa lihat ke depan, bukan cuma nunduk ke luka lama. Aku nggak mau dianggap nama aku jelek ya, aku harus bikin nama aku baik. Aku mau coba buka obrolan duluan sama satu orang di kerjaan. Ya walaupun cuma ngobrol ringan, tapi itu tanda bahwa aku mau bangun jembatan baru dan yang pastinya lebih dari baik lagi. Oke, Ibu yakin jalan yang kamu pilih itu langkah yang terbaik buat kamu. Kamu pasti berhasil mendapatkan apa yang terbaik dari apa yang kamu ingin capai. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih semuanya. Ibu sangat senang dan bangga dengan kalian di sini. Ibu tahu bukan cuma luka kalian yang terlihat hari ini, tapi keberanian kalian untuk menghadapi dan mengobati luka itu juga. Tapi Ibu yakin bahwa Ibu percaya kalian itu akan bisa melewatinya. Kita juga terima kasih ya Bu, karena adanya konseling kelompok ini kita jadi bisa lebih tahu dan belajar lebih dalam tentang diri kita sendiri. Iya Bu, Iya, terima kasih terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Kita di sini untuk belajar bersama-sama. Oke, kalau gitu masihkah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Tidak Bu. Oke, sebelum sesi ini berakhir, Ibu akan meringkas apa yang telah menjadi pembicaraan kita di konseling kali ini ya. Pada awal pertemuan tadi kita udah menilik ulang apa yang telah kita bahas kemarin, melihat kembali perasaan dan pikiran yang selama ini kalian pegang. Pikiran bahwa kalian gak ngerasa cukup baik, tidak pantas dilukai, atau takut untuk membuka diri pengalaman di masa lalu. Lalu bersama-sama kita mencoba menantang pikiran-pikiran itu. Selanjutnya tadi kita udah coba belajar mengenal pikiran-pikiran yang nggak mendukung, menghambat kalian untuk lebih maju. Oke, dan di situ kalian juga udah coba membuat langkah ke depan, menunjukkan bahwa kalian sudah mulai pulih dan berani gitu. Oke. Ibu sangat bangga karena kalian bukan hanya terbuka hari ini, tapi juga mengambil tanggung jawab untuk menyembuhkan diri kalian. Wah, benar-benar pengingat handal ya Ibu ini. Oke, baik. Jika udah benar seperti itu, pertemuan ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Anak-anak, hati-hati di jalan dan sampai bertemu di sesi berikutnya. Baik Bu, terima kasih.